Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjut materi kita mengenai integrasi ternak dengan tanaman. Nah, sebelumnya memang ada sedikit miskomunikasi ya berkaitan dengan Selfase ini. Seperti apa? Karena ini adalah produk baru dari Pancabudi yang notabene banyak juga dosen yang nggak ngerti kenapa dibuat seperti ini, kenapa nggak langsung tatap muka atau kuliah online saja. Jadi kita nggak ngerti juga latar belakangnya itu apa. Saya juga agak gagal fokus dan miskomunikasi berhubungan dengan self-face ini. Nanti dibuat dengan metode yang berbeda, nanti salah, juga bingung ya. Nah, lanjut saja kita masuk ke integrasi ternak dengan hijauan di bawah perkebunan kelapa sawit. Kenapa ini? Ini sering yang sudah diaplikasikan, dilakukan di berbagai macam daerah. Dan selalu tidak sadar juga selama ini prakteknya integrasi ini sudah dilakukan sejak dari zaman nenek moyang kita dulu. Memanfaatkan biomasa yang ada di ladang mereka. Biomasa itu apa ya? Segala sesuatu hal yang ada pada ladang mereka yang tidak terpakai seperti gulma, limbah daripada pertanian. Nah, selanjutnya dibawa pulang dijadikan makan untuk ternak. Atau ternaknya yang dibawa ke ladang ketika tanaman pokok yang ada di ladang tersebut sudah tidak lagi ada, maka tumbuhlah gulma. Maka kemudian ternaknya yang dibawa ke ladang untuk dilakukan penggembalaan. Nah, itu juga pola integrasi. Pada dasarnya integrasi itu adalah pemanfaatan ruang dan biomasa yang ada pada suatu tempat tertentu untuk digunakan menjadi sumber bahan pakan bagi ternak. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Sudah dari zaman dahulu kala memang sudah diterapkan oleh para tetua-tetua, cuman saja belum punya nama. Nah, sekarang di era tahun 2000-an baru dikasih nama. Dengan seperti itu ternyata polanya adalah integrasi tanaman dengan ternak. Nah, sebagai pendahuluan dalam usaha pemeliharaan ternak, pakan itu penting ya. Kita tahu ya, pakan adalah salah satu kos yang terbesar ketika kita memelihara ternak. Karena bisa menempati 60 sampai 70% kos yang dikeluarkan itu hanya untuk biaya pakan. Nah, lapangan peternakan masih kurang memperhatikan kualitas pakan. Nah, prakteknya di lapangan peternak itu masih kurang untuk memperhatikan kualitas pakan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ternak. Akhirnya, penyediaan hijauan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dari ternak ruminansia tersebut. Nah, kita tahu ya, dari zaman dahulu kala bahwasanya ternak ruminansia seperti ternak sapi, kambing, domba, kerbau, itu memang makanannya adalah rumput ya. Ya, ada yang masuk, itu makanannya adalah rumput. Nah, sekarang saja sudah ada perkembangan dari pakan ternak ruminansia itu seiring dengan banyaknya limbah dan byproduct pertanian yang terakumulasi sehingga dilakukan riset dan penelitian untuk pemanfaatan byproduct tersebut sehingga banyak juga ternak ruminansia sekarang yang makan ampas, makan bungkil gitu. Bahkan ada lagi ternak yang tidak lagi makan rumput tapi makan pakan komplit dengan sumber serat berasal dari limbah pertanian seperti tongkol jagung diaduk sedemikian rupa dengan berbagai macam bahan kemudian diberikan sebagai pakan ternak ruminansia. Nah, pada dasarnya sejak dulu kala ternak ruminansia itu pakan utamanya adalah rumput di lapangan
Kemudian terjadi modifikasi oleh manusia, disediakan rumput di dalam kandang untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, masalah utama adalah terbatasnya penggunaan dan pemilikan lahan karena pada umumnya lahan produktif dijadikan sebagai tanaman pangan. Nah, banyak sekarang kita punya kendala, punya lahan untuk kandang ternak, tapi lahan untuk sumber hijauan bagi ternak gitu. Karena lahan juga semakin menyempit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, digunakanlah lahan tersebut sebagai tanaman pangan dan pemukiman. Tidak ada lagi lahan-lahan kosong yang dibiarkan begitu saja, terbatas jadinya lahan-lahan seperti itu, sehingga itu tentunya akan mengurangi sumber bahan pakan bagi ternak yang berasal dari hijauan. Sehingga pemanfaatan areal pada lahan perkebunan, kelapa sawit itu merupakan suatu alternatif manajemen penyediaan untuk mengatasi penyediaan hijauan pakan. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan lahan untuk tumpang sari dengan tanaman pokok, terutama karena di sini temanya sawit ya. Kita bisa tumpang sari dengan tanaman sawit untuk membudidayakan rumput-rumput yang sesuai untuk bisa hidup di perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga rumput tersebut bisa kita jadikan sebagai pakan untuk ternak tanpa mengganggu produktivitas utama dari perkebunan itu, yaitu sawitnya. Itulah, jadi ruang yang tersedia kita manfaatkan untuk membudidayakan tanaman hijauan ataupun membiarkan tanaman hijauan tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya tanaman tersebut kita bisa lakukan penggembalaan ternak di bawahnya. Nah, kemudian kita bicara masalah kapasitas tampung ternak, yaitu kemampuan berbagai padang rumput dalam menampung ternak itu berbeda-beda. Kenapa? Karena adanya perbedaan dalam hal produktivitas tanah. Tanahnya beda jenisnya, sehingga tumbuhan ataupun gulma ataupun rumput yang tumbuh juga akan beda jenisnya serta beda juga pertumbuhannya. Kemudian curah hujan dan penyebarannya, semakin tinggi curah hujan, nah tentunya tidak juga semakin baik untuk produktivitas rumput. Semakin jarang curah hujan juga tidak bagus untuk pertumbuhan rumput serta tanaman pangan ya. Yang baik itu yang curah hujannya cukup sehingga tingkat panas daripada kawasan tersebut juga cukup. Karena hijauan itu butuh hujan tapi butuh panas juga untuk proses fotosintesis. Jadi tidak ada jaminan daerah yang curah hujannya tinggi itu bagus untuk pertumbuhan rumput. Sama halnya juga daerah yang curah hujannya rendah juga tidak bagus untuk pertumbuhan rumput. Jadi ada toleransi yang diinginkan oleh rumput itu sendiri untuk cukup mengandung curah hujan dan cukup juga mendapatkan panas matahari. Oleh karena itu, setiap padang rumput digunakanlah menurut kemampuannya masing-masing. Nah, kapasitas tampung ternak bertujuan untuk mendefinisikan tekanan penggembalaan dalam jangka panjang, dalam tingkat optimum yang secara aman, berkelanjutan, dan dihubungkan dengan ketersediaan hijauan. Jadi kapasitas tampung ini untuk mengukur berapa daya tampung yang optimum pada suatu kawasan padang pengembalaan ataupun di bawah kelapa sawit dengan umur tertentu, berapa yang ideal. Sehingga menghasilkan produktivitas dari ternak yang optimum juga. Hijauan dapat termanfaatkan secara optimum yang berdampak terhadap pertumbuhan daripada ternak juga bisa dicapai secara optimum. Taksiran daya tampung menurut Halls et al. Ya tahun 64 adalah jumlah hijauan yang tersedia
Kemudian hubungannya dengan defoliasi. Defoliasi itu pemotongan atau perenggutan kalau dia digembalakan ya. Serta hubungan antara tekanan pengembalaan terhadap produksi ternak. Nah, pengertian tentang tekanan pengembalaan optimum penting, artinya dalam pengelolaan padang pengembalaan. Karena tekanan pengembalaan optimum dalam hal ini sesuai dengan daya tampung padang rumput bersangkutan. Nah, ini penting untuk menghasilkan produktivitas yang optimum baik oleh rumput, baik juga oleh ternak sehingga menghasilkan keuntungan yang baik juga terhadap pengusaha. Nah, sama halnya juga kalau dia berintegrasi antara sawit dengan ternak, ternak digembalakan di bawahnya, sebenarnya kalau bisa terkontrol dengan baik, maka ini adalah simbiosis mutualisme. Nah, artinya sawit mendapatkan keuntungan dengan adanya kotoran ternak yang langsung tersebar di areal perkebunan. Nah, kemudian ternak juga mendapat keuntungan dengan mendapatkan rumput yang gratis di padang penggembalaan langsung. Nah, tapi kalau tidak terkontrol dampaknya juga merugikan pada satu pihak, terutama pihak perkebunan. Karena ternak yang digembalakan berlebihan pada suatu kawasan mengakibatkan porositas tanah itu menjadi rendah. Tanahnya menjadi padat. Nah, kemudian merupakan media perkembangan dari Ganoderma. Itu adalah sejenis cendawan atau jamur ya, mengakibatkan akhirnya nanti sawit itu mati karena kena jamur cendawan atau Ganoderma. Tapi kalau diolah dengan bagus setelah ternak digembalakan pada satu kawasan, dipindahkan ke kawasan yang lain dengan waktu tertentu sehingga tidak mengakibatkan berlebihan dari penggembalaan. Rumput juga bisa tumbuh lagi dengan cepat karena cukup karbohidrat yang tersisa pada bagian batangnya. Nah, kemudian keluar dari situ kotoran yang ada di lingkungan ternak sawit tersebut ditaburkan dengan preparat tertentu yang sifatnya mempercepat proses dekomposisi atau penguraian kotoran dan juga menghindari terjadinya pencemaran dari Ganoderma tersebut. Jadi sebagai antinya. Nah, biasanya itu ada campuran dengan Trichoderma ya. Taburkan sehingga cepat terjadi proses dekomposisi dari kotoran ternak yang ada itu dan juga tidak mengakibatkan padatan tanah yang berlebih sehingga penyerapan unsur hara juga akan lebih cepat dan tidak berdampak terhadap toksin dengan adanya Ganoderma tersebut karena sudah diberi antinya, bioaktivator juga yang ditaburkan pada kotoran yang ada di hamparan tersebut. Nah, pernah ada studi kasus dengan pola seperti itu ternyata bisa menghemat pupuk kimia sampai 70% dengan produktivitas yang cukup tinggi yang cukup maksimal dari perkebunan kelapa sawitnya. Cuman memang susah untuk bisa diterapkan supaya bisa diaplikasikan. Nah, kenapa? Itulah masing-masing, terutama para peternak ini yang sangat ego, tidak mempedulikan kerusakan dampak lingkungan dari pengembalaan yang mereka lakukan di kelapa sawit. Mereka tidak peduli harus bagaimana polanya, yang penting ternakku makan, pulang, dapat hasil. Bahkan nanti sambil pulang sambil ngambil brondolan atau ngambil janjangan. Yang sering dirugikan itu adalah pihak perkebunan. Sehingga sampai saat ini juga harus dicari metode yang baik untuk melakukan pola integrasi ini karena pihak perkebunan prakteknya selama ini selalu dirugikan dengan pola integrasi ternak di bawah kelapa sawit. Oke, lanjut ya. Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa pada tekanan pengembalaan ringan atau PK, pengembalaan ringan, tekanan pengembalaan ringan, kenaikan berat badan tiap ternak mencapai maksimum. Nah, ketika pengembalaannya itu ringan, artinya jumlah hijauan yang tersedia itu jauh lebih
banyak dibandingkan dengan sapi yang digembalakan pada kawasan tersebut, maka pertumbuhan berat badan ternak itu akan bisa mencapai maksimum. Tapi ini kan juga rugi karena banyak juga nanti rumput yang tidak termanfaatkan, tidak termakan karena pengembalaannya terlalu rendah. Makin besar tekanan pengembalaan, kenaikan berat badan tiap ternak menurun. Jadi semakin banyak ternak yang digembalakan pada suatu kawasan sehingga tekanan pengembalaan semakin berat, maka kenaikan berat badan pada kawasan tersebut terhadap ternak per individunya jadi turun. Tetapi kenaikan berat badan tiap unit luasan tanah naik. Tetapi ketika kita kolektif, misalnya rata-rata kenaikan berat badan ternak hanya 0,5 kilo, tapi ternak yang dipelihara di situ sebanyak 100 ekor. Nah, itu kumulatifnya itu jadi naik. Tapi kenaikan berat badan per individunya menjadi turun karena tekanan pengembalaan yang berat, yang semakin berat gitu. Kalau pengembalaan ringan, kita gembalakan 50 ekor, maka kenaikan berat badan per individunya itu menjadi naik. Yang harusnya tadi 0,5 kalau tekanan pengembalaan berat, sekarang bisa naik menjadi 0,8. Tapi 50 ekor, kan 0,8 kali 50 ekor, kumulatifnya juga masih rendah dibandingkan dengan 100 ekor ditarik 0,5 kg dengan kenaikan berat badan. Nah, itu maksud dari pernyataan itu ya. Sehingga kedua grafik ini akhirnya berpotongan pada suatu titik yang merupakan keadaan optimum. Itulah disebut dengan pengembalaan optimum. Keadaan ini disebut tekanan pengembalaan optimum. Keadaan pada kapasitas tampung atau carrying capacity mencapai kondisi ideal suatu pengembalaan karena baik pertumbuhan ternak maupun pertumbuhan hijauan dalam keadaan optimum. Nah, ini adalah grafiknya. Kalau pengembalaannya ringan, maka kenaikan per individunya tinggi. Kalau pengembalaan berat, maka kenaikan per individunya rendah. Nah, sehingga nanti akan ketemu grafiknya. Ternyata idealnya itu digembalakan 70 ekor ternak pada kawasan tersebut dengan pola rotasi. Karena pengembalaan yang terlalu berat, maka mengakibatkan kerusakan daripada rumput tersebut sampai kandas pada bagian akar sehingga susah dia untuk tumbuh lebih cepat karena kekurangan karbohidrat untuk proses pertumbuhan rumput. Jadi lambat dia. Nah, kalau seandainya dia rumput tersebut juga tekanan pengembalaannya ringan, terlalu ringan, sehingga banyak rumput yang tidak dimanfaatkan oleh ternak untuk dijadikan sebagai sumber bahan pakan karena banyak pilihan. Nah, akhirnya rumput tersebut terjadilah ketidakseragaman pertumbuhan dari rumputnya yang berdampak juga dibuang biomasanya akhirnya. Kalau hijauan terlalu tua, maka kualitasnya akan menjadi rendah. Nah, permasalahan kendala yang akan ada di perkebunan yaitu produksi rumput alamnya akan makin berkurang dengan semakin rapatnya kanopi. Kanopi itu adalah tangkai atau daun daripada tanaman sawit tersebut. Semakin bertambah umur tanaman, tentunya naungan daripada daunnya itu akan semakin tinggi. Sehingga mengakibatkan rumput di bawah naungan tidak bisa tumbuh dengan baik. Walaupun ada jenis rumput tertentu yang lebih tahan terhadap naungan, tapi dia tidak tahan kalau tidak sama sekali mendapatkan sinar matahari. Karena dia butuh sinar untuk proses fotosintesis. Tapi ada memang jenis rumput yang lebih tahan terhadap naungan. Dengan naungan yang mencapai 70% bahkan 80% dia masih bisa hidup. Nah, sistem kerjasama inti plasma merupakan hal yang memungkinkan karena peternak dapat memotong rumput tetapi dalam skala komersil, ongkos tenaga kerja akan mahal. Nah, jika dilakukan sistem carry, cut and carry ya, dari pola integrasi tersebut,
Itu sangat memungkinkan, cuman peternak akhirnya mengeluarkan kos lebih. Untuk memotong rumput ke lahan tentunya butuh tenaga kerja. Sementara lebih ringan kalau ternak itu digembalakan ke lapangan. Satu orang bisa 50 atau 100 ekor. Tapi kalau dia ngarit rumput, satu orang walaupun rumputnya sudah ada, mungkin tak tahan kalau harus mengaritkan 50 sampai 100 ekor. Itulah ekonomisnya ketika kita mengembalakan ternak. Bisa kita dibantu dengan anjing terlatih sehingga jumlah populasi yang bisa digembalakan persatuan orang pekerja itu menjadi banyak. Kemudian mengantisipasi hal tersebut perlu dipertimbangkan dan diupayakan dengan penanaman rumput atau leguminosa unggul pada lahan kelapa sawit yang toleran terhadap naungan dan tidak mengganggu tanaman utama. Produksi hijauan rumput yang tetap terjaga memungkinkan integrasi ternak pada lahan kelapa sawit. Dampak langsung yang dapat dirasakan adalah satu, meningkatnya pendapatan melalui diversifikasi usaha. Karena adanya usaha peternakan akan semakin berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan tersebut yang membudidayakan ternak. Nah, kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang optimum ya. Lahan yang selama ini hanya dijadikan sebagai kelapa sawit bisa dikombinasikan juga dengan ternak. Sehingga kalau dapat dari kelapa sawitnya 1 tahun sebesar 35 juta atau 40 juta, ditambah lagi dari ternaknya kalau dia per hektar ya, per hektar sawit dapat 40 juta selama setahun penghasilannya, kemudian dari ternaknya per hektar misalnya hanya daya tampungnya 4 ekor saja kita bilang. 4 ekor menghasilkan 3 ekor anak, ya 3 ekor anak kita asumsikan dia dapat juga sekitar 30 juta. Maka total yang bisa diusahakan dari lahan tersebut 40 juta dari sawit dan 30 juta dari usaha ternaknya. Bisa 70 juta dibanding kalau hanya sawit hanya 40 juta saja gitu. Terkadang pun bisa lebih tinggi lagi yang didapat dari pelihara ternaknya. Ketiga, stabilitas tanah terjaga. Produktivitas lahan perkebunan meningkat melalui pengendalian gulma yang lebih baik dan pengendalian hara melalui urin dan kotoran ternak. Itu merupakan nilai keuntungan dari pola integrasi itu sendiri. Stabilitas tanah terjaga dengan adanya bahan organik seperti feses dan urin yang dieskresikan langsung ya oleh ternak ke lahan tanpa kita perlu membawa-bawa lagi. Kan susah kalau membawa-bawa menggotong-gotong ke sana ke lahan. Ini sudah ternaknya yang bawa ke lahan. Ekonomis ya, jadinya tenaga kerja tidak dibutuhkan. Kemudian gulma juga bisa dimanfaatkan oleh ternak, jadi tidak perlu memotong gulma atau rumput-rumput yang hidup di bawah kelapa sawit. Langsung dipotong oleh si ternak sapi yang digembalakan di bawah perkebunan tersebut. Nah, pola keterpaduan dalam usaha tani yang tepat untuk meningkatkan nilai kegunaan tanaman dan meningkatkan pendapatan petani. Jelas ya, integrasi ternak dengan tanaman perkebunan bentuk usaha yang mempunyai nilai positif bagi tanaman perkebunan kalau dia terkontrol. Makanya saya bilang tadi, kalau terkontrol maka sama-sama menguntungkan. Ternak mendapatkan hasil dari ternak yang digembalakan di perkebunan. Perkebunan juga mendapatkan keuntungan dengan adanya bahan organik yang langsung dibawa oleh sapi ke perkebunan. Kemudian gulmanya juga dibasmi karena dimakan sebagai sumber bahan pakan oleh ternak yang digembalakan tersebut. Nilai positif yang diharapkan dari integrasi ternak dengan perkebunan yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas dari lahan. Tadi saya sudah cerita produktivitas dari lahan per hektar menjadi meningkat. Kalau sawit aja hanya 40 juta, setelah dikombinasi atau diintegrasikan dengan ternak, dapat dari sawit tetap 40 juta, dari ternaknya bisa 30 juta. Jadi lahannya bisa menghasilkan 70 juta. Dampak adanya ternak pada lahan perkebunan. Secara keseluruhan, keberadaan ternak dalam perkebunan memberi kontribusi terhadap satu, kesuburan tanah dengan adanya kotoran
kembali ke tanah. Masih ada yang masuk juga. Kemudian 2, menurunkan biaya pembersihan rumput karena integrasi dengan ternak akan mengurangi peran tenaga kerja manusia. Ya, rumputnya dimakan oleh ternak, untung kebun nggak perlu lagi membersihkan rumput. Serta merupakan upaya konservasi lahan dan lingkungan. Hasil penelitian diperkirakan karet kelapa sawit di Sumatera Utara dan Malaysia dampak positif dari integrasi ternak di kedua perkebunan tersebut. Dengan penanaman rumput dan legum jenis unggul, kawasan perkebunan tersebut yang lebih tahan terhadap naungan ya. Pendapatan peternak dari penjualan domba naik meningkat 2 kali lipat. Peningkatan kapasitas tampung untuk karet umur 1 sampai 3 tahun dari 14 ekor menjadi 35 ekor. Nah, kalau dia tidak adanya sentuhan manusia, maka karet itu umumnya dengan tanaman yang liar, rumput yang liar, itu bisa menampung, kalau umur 1 sampai 3 tahun ya, karetnya bisa menampung 14 ekor. Tapi kalau campur tangan kita dengan penanaman rumput dan legum yang lebih tahan terhadap naungan, maka daya tampungnya bisa naik menjadi 35 ekor. Demikian juga karet umur 3 sampai 5 tahun. Awalnya 14 ekor menjadi 20 ekor. Karena semakin tingginya umur tanaman, tadi kita sudah sampaikan ya, maka naungan itu akan semakin tinggi pula. Sehingga mengakibatkan produktivitas rumput yang ada di lahan tersebut akan semakin rendah. Perkebunan kelapa sawit umur 4 tahun itu kira-kira 4 ekor sapi untuk setiap hektarnya. Itu menurut Busono tahun 96 ya. Kalau dia 4 tahun, dia bisa nampung 4 ekor sapi dewasa. 4 satuan ternak kita bilangnya per hektarnya. Pengaruh naungan terhadap vegetasi. Naungan dapat mempengaruhi beberapa faktor lingkungan.